Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 150 dan 151 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 150 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Selanjutnya ayat 151 yang artinya, dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Demikianlah terjemahan dari ayat 150 dan 151 surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dari bermunajat kepada Rabb-nya, yaitu Allah Ta'ala, sambil marah dan bersedih hati. Terkait dengan ayat ini, Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, maksudnya di situ arti katanya bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah sangat marah dengan sangat. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat, yaitu dalam ayat 150 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, yaitu kalimat yang artinya dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku." Maksud dari kalimat ini adalah dia berkata, betapa buruk apa yang kalian perbuat dalam hal peribadatan kalian kepada patung anak lembu itu setelah aku pergi meninggalkan kalian. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 150 yang telah kita bacakan tadi, yaitu dalam kalimat, "Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Itu maksudnya adalah dia berkata, "Kalian tergesa-gesa mengharapkan kedatanganku kepada kalian, padahal itu sudah ditentukan Allah Ta'ala." Selanjutnya kalimat pada ayat 150 surat Al-A'raf itu berbunyi, yang artinya Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Maksud lauh di sini adalah kepingan dari batu atau kayu yang tertulis padanya itu isi Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam sesudah bermunajat ke di gunung Tursina. Di dalam firman Allah Ta'ala pada ayat 150 surat Al-A'raf ini terdapat dalil yang menunjukkan akan perkara yang terkandung di dalam hadis. Tidaklah kabar berita itu sama seperti melihat secara langsung. Selanjutnya, zahir daripada konteks ayat tersebut adalah Musa alaihissalam melemparkan lauh-lauh itu disebabkan kemarahannya kepada kaumnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Selanjutnya, kalimat pada ayat 150 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya
dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Maksud daripada kalimat pada ayat 150 surat Al-A'raf ini adalah lantaran dia, Musa, khawatir bahwa dia, Harun, itu bersikap lalai dalam melarang dan mencegah mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Toha ayat 92 sampai 94, yang artinya dia, Nabi Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?" Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku." Sedangkan di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Jadi maksud daripada ayat ini ialah janganlah kamu, maksudnya di sini Nabi Musa, memasukkan aku ke dalam golongan mereka. Musa memasukkan Nabi Harun ke dalam golongan Bani Israel yang sesat itu. Dan janganlah kamu jadikan aku bersama mereka. Di sini Nabi Harun mengatakan, "Wahai anak ibuku." Itu maksudnya adalah hanyalah agar lebih menyentuh dan lebih mengena pada hati Nabi Musa alaihissalam. Karena Harun adalah saudara kandungnya, seayah dan seibu. Selanjutnya, ketika Nabi Musa alaihissalam benar-benar mengetahui kebersihan hati Harun alaihissalam, seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Toha ayat 90, di mana Allah berfirman yang artinya, "Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh Tuhanmu adalah Allah yang maha pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Ketika itulah Musa alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang." Ini adalah terjemahan dari ayat 151 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa, orang yang melihat langsung dengan matanya sendiri, tidaklah sama dengan orang yang dikabarkan. Rabbnya Azza wa Jalla pernah mengabarkan kepadanya bahwa kaumnya terkena fitnah setelah kepergiannya, namun dia tidak melemparkan lauh-lauh itu. Akan tetapi setelah dia melihat mereka dan menyaksikan perbuatan mereka secara langsung, dia pun melemparkan lauh-lauh itu." Di sini ada penjelasan, yaitu satu hadis. Ini adalah riwayat yang panjang lebar untuk hadis yang terdahulu dan tercantum dalam kitab Al-Musnad. As-Suyuti rahimahullah menisbatkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur kepada Abdul Humaid Al-Bazar Al-Tabrani As-Syaikh dan Ibnu Burdawi rahimahullah. Jadi keterangan penjelasan di atas itu adalah sebuah hadis yang cukup panjang lebar untuk menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Demikianlah terjemahan atau makna singkat dari ayat 150 dan 151 surat Al-A'raf.
Allahu a'lam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.